Perkenalkan, nama saya Cokinda Purnama Putri, NIM F1B0190037. Proyek adalah suatu rangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mendapatkan benefit atau manfaat dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi proyek adalah suatu kegiatan yang menilai dan memilih berbagai investasi yang mungkin dikembangkan sesuai dengan kemampuan investasi yang dimiliki. Evaluasi proyek merupakan pengkajian suatu usulan proyek, apakah dapat dilaksanakan atau tidak, dengan berdasarkan berbagai aspek kajian. Dilihat dari kapan evaluasi dilakukan pada proyek, dapat dibedakan 4 jenis evaluasi proyek. Yang pertama, evaluasi terhadap usulan proyek yang akan didirikan atau pre-project evaluation. Yang kedua, evaluasi terhadap proyek yang sedang dibangun atau on-construction project evaluation. Ketiga, evaluasi terhadap proyek yang telah dioperasionalkan atau ongoing project evaluation. Dan keempat, evaluasi terhadap proyek yang telah berakhir atau post-project evaluation study. Hal-hal yang perlu diketahui dalam evaluasi proyek meliputi: pertama, ruang lingkup kegiatan proyek. Kedua, cara kegiatan proyek dilakukan. Ketiga, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan seluruh proyek. Keempat, sarana yang diperlukan oleh proyek. Kelima, hasil kegiatan proyek serta biaya-biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut. Keenam, akibat yang bermanfaat atau tidak dari adanya proyek tersebut. Ketujuh, langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek beserta jadwal masing-masing kegiatan tersebut. Perbedaan intensitas evaluasi proyek. Tidak setiap proyek akan diteliti dengan intensitas yang sama. Beberapa proyek mungkin harus diteliti dengan sangat mendalam, dengan mencakup berbagai aspek yang berpengaruh. Beberapa lainnya mungkin cukup diteliti pada beberapa aspek saja, bahkan ada yang diteliti secara sederhana dan tidak formal. Beberapa faktor menentukan intensitas studi evaluasi proyek meliputi besarnya dana yang ditanamkan, tingkat ketidakpastian proyek, kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek, dan untuk lembaga-lembaga yang membutuhkan evaluasi proyek meliputi pemilik proyek atau investor dan calon mitra usaha akan menentukan proyek usaha yang di tingkat keuntungan yang diharapkan serta tingkat risiko investasi. Kemudian, pihak penyedia pembiayaan meliputi bank kreditur, perusahaan leasing, perusahaan modal, ventura underwriter, bila melalui bursa efek, lembaga kredit ekspor barang modal, dan lembaga donor yang mungkin ikut membiayai proyek. Dan lembaga yang terakhir adalah pemerintah yang berkepentingan atas manfaat atau dampak dari proyek terhadap perekonomian nasional maupun dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Jenis evaluasi kelayakan. Untuk meminimalkan biaya dan efektivitas kegiatan, evaluasi kelayakan proyek dilakukan dalam 2 tahap, yaitu evaluasi pendahuluan atau preliminary study atau pre-evaluation study. Tujuan dari evaluasi pendahuluan adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kritis atau critical factors yang dapat menghambat jalannya operasi bisnis proyek yang akan dibangun. Yang kedua, evaluasi kelayakan proyek atau project feasibility study. Fokus utama studi kelayakan proyek paling sedikit terpusat pada 4 aspek, yang meliputi aspek pasar dan pemasaran terhadap barang atau jasa yang akan dihasilkan proyek, aspek produksi teknis dan teknologis, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan dan ekonomi. Tahap-tahapan evaluasi proyek meliputi tahap penemuan ide, yakni penelitian terhadap kebutuhan pasar jenis produk dari proyek. Jika terdapat lebih dari satu ide, maka biasanya pengambil keputusan akan dipengaruhi oleh 3 faktor, yang meliputi intuisi bisnis dan dari pengambilan keputusan, pengambil keputusan memahami teknis dan dari proyek, keyakinan bahwa proyek mampu menghasilkan laba. Tahap selanjutnya yaitu tahap penelitian, yakni meneliti beberapa alternatif proyek dengan berbagai metode ilmiah. Dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data berdasarkan metode yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang sesuai, serta mengumpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian.
Tahap evaluasi berarti membandingkan sesuatu berdasarkan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Hal yang diperbandingkan dalam evaluasi kelayakan proyek biasanya adalah manfaat atau benefit dengan seluruh biaya yang akan timbul. Tahap selanjutnya adalah tahap pengurutan usaha yang layak. Apabila terdapat lebih dari satu usulan rencana proyek yang dianggap layak, dan bila manajemen memiliki keterbatasan dalam menjalankan proyek-proyek tersebut, maka manajemen dapat menentukan prioritas usulan yang layak berdasarkan kriteria-kriteria pengurutan atau ranking yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah tahap rencana pelaksanaan, yaitu setelah ditentukan rencana proyek mana yang akan dijalankan, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, ketersediaan dana dan sumber daya lainnya, kesiapan manajemen, dan lain-lain. Tahap pelaksanaan yakni tahap merealisasikan konstruksi proyek tersebut. Jika proyek selesai dikonstruksi, maka proyek dioperasionalkan. Dalam operasionalisasi ini, diperlukan juga kajian-kajian untuk mengevaluasi operasionalisasi proyek. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan untuk selalu mengkaji ulang proyek secara terus-menerus. Desain studi kelayakan dan aspek-aspek evaluasi proyek. Evaluasi proyek mengkaji kelayakan proyek dari berbagai komponen proyek, yang meliputi pasar, internal, perusahaan, dan lingkungan. Komponen pasar, aspek yang dikaji meliputi pasar konsumen dan pasar produsen atau persaingan. Komponen internal, aspek yang dikaji perusahaan pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen, sumber daya manusia, dan keuangan. Komponen lingkungan, aspek yang dikaji politik, ekonomi, sosial, lingkungan industrial, yuridis atau legal, dan lingkungan hidup. Suatu aspek mungkin terkait dengan aspek lainnya dalam evaluasi proyek, misalnya aspek pemasaran membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar dan persaingan, serta aspek-aspek lingkungan. Kemudian aspek manajemen akan membutuhkan data-data dan asumsi dari seluruh internal perusahaan dan seluruh aspek lingkungan. Kemudian aspek sumber daya manusia membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek teknik dan teknologi, pasar dan pemasaran, manajemen untuk menentukan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja, dan program pengembangan. Kemudian aspek keuangan akan membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar, pemasaran, manajemen, teknik dan teknologi untuk menentukan besar pendapatan dan biaya yang harus ditanggung badan usaha. Modifikasi terhadap aspek-aspek studi kelayakan adalah dimungkinkan disebabkan oleh batas-batasan dalam penelitiannya, seperti pertama, apakah rencana bisnis hanya terbatas pada suatu produk baru atau pada rencana pembentukan SPU atau yang lainnya? Kedua, apakah pasar yang dituju berskala internasional, nasional, atau lokal? Ketiga, apakah produk yang akan dihasilkan berupa barang atau jasa atau gabungan keduanya? Keempat, apakah analisis akan dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif atau gabungan keduanya? Peningkatan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makroekonomi, yakni keberlanjutan fiskal, perkembangan pasar kredit, dan berpengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Kita dapat menggunakan beberapa metode untuk mencari investasi mana yang seharusnya kita ambil dari investasi mana yang kita tolak. Salah satunya dengan menggunakan metode benefit cost ratio.